Shalom teman-teman semua, Belum. ya damai sejahtera dan sukacita senantiasa memenuhi, melingkupi setiap kita yang adalah impactful generation. Ya generasi-generasi yang berdampak, yang luar biasa, yang akan pergi, akan menjangkau banyak orang di luar sana, akan memberkati kehadiran kita sedang ditunggu-tunggu. Ya kehadiran kita akan berdampak bagi kerajaan Kristus. Impactful generation ini sebuah predikat yang menurut saya butuh sebuah pertanggungjawaban yang serius dari setiap kita, ya bagaimana kita memberikan dampak. Apakah memang dampak baik yang kita berikan atau dampak buruk yang akan kita hadirkan melalui kehidupan kita. Nah, ini perlu sebuah verifikasi dan validasi, dan verifikasi validasi itu tidak kita buat di ruang-ruang gereja. Kita tidak buat dalam komunitas-komunitas Kristen yang diwarnai dengan haleluya dan sebagainya, tapi verifikasi ini kita perlu buat di ruang-ruang yang sepi, di tempat-tempat yang sulit terjangkau dan tidak banyak mata yang melihat. Ya, kita butuh verifikasi dan validasi di ruang-ruang yang hampa, di mana hanya ada keheningan, di mana hanya ada kita dengan Tuhan. Ya, kita butuh pertanggungjawaban yang serius atas predikat yang saya rasa ini bukan hal yang sepele. Dari tema Impactful Generation ini, saya akan memberikan subtema diperlengkapi untuk berdampak. Ya, teman-teman sudah lihat layarnya sudah muncul, screen-nya. Udah, Pak. Iya, diperlengkapi untuk berdampak. Memang setiap kita merindukan untuk berdampak, ya ini kerinduan besar kita, apalagi di kalangan Civitas Akademika STBI Semarang, kita punya kerinduan yang kuat untuk bagaimana setelah semuanya kita lewati, kita akan pergi keluar menjangkau jiwa-jiwa di luar sana, dan kehadiran kita memang sebuah kehadiran yang sangat dirindukan, sebuah kehadiran yang sangat dinanti-nantikan dan diharapkan, ya bahwa kita memang harus berdampak. Tapi kemudian ada sejumlah pertanyaan besar yang mengikuti setiap kita, ya teman-teman. Pertanyaan yang pertama, apa yang kita punya untuk bisa berdampak? Karena tentu untuk bisa berdampak dalam hal apapun, kita harus punya sesuatu, ya. Nah, sesuatu itu yang akan kita pakai untuk bisa berdampak bagi orang sekitar, bagi dunia di luar kita. Pertanyaan besar yang berikut adalah kenapa kita tidak berdampak dan justru menjadi batu sandungan bagi orang lain? Karena memang ada banyak orang Kristen yang tidak menampilkan sesuatu yang elok melalui uh, hidup mereka tiap-tiap hari, tapi justru kehadiran mereka, hidup mereka dicemooh karena menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, saya berharap dan teman-teman kita semua berharap bahwa kita bukanlah orang-orang demikian yang hanya akan hadir untuk menjadi sandungan bagi orang lain, tapi kehadiran kita benar-benar memberikan dampak baik, dampak positif, teristimewa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kita ini orang pilihan. Jadi kita harus tahu dulu siapa dan apa kita. Karena kebanyakan dari kita, ya generasi-generasi milenial atau yang menyebut dirinya dengan generasi yang berdampak, impactful generation, tidak memahami dasar ini. Padahal ini dasar yang sangat penting untuk membangun satu kehidupan yang berdampak. Kita tidak pernah menyadari apa kita dan siapa kita di dalam Kristus. Selama kita tidak menyadari apa kita dan siapa kita, maka kita akan melakukan bukan menurut apa yang Yesus mau, tapi kita selalu bergerak mengikuti hasrat dan kehendak kita.
Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 berkata, kita adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Dia. Nah, penggalan kalimat ini sedang memberikan satu indikasi kuat bahwa kita di bagian terakhir itu, sebab kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, bukan supaya teman-teman dan saya menikmati terang itu sendiri. Tetapi kemudian aksi nyata yang kita buat adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Jadi kehidupan kita yang sebelumnya ini adalah kegelapan, dipanggil keluar menuju terangnya yang ajaib, tidak untuk dinikmati sendiri, tapi kemudian terang yang sudah kita hidupi itu berdampak bagi orang sekitar. Dan hal ini inline dengan apa yang dikatakan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8. Ya. Dia bilang begini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, untuk bisa berdampak bagi dunia luar, maka kita harus memulainya dari garis start yang ini. Hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Jadi jangan hanya mencoba untuk jadi terang di dalam gereja, namun kita gagal menjadi terang, kita gagal untuk berdampak di luar daripada gereja. Ayat yang ke-9 dari Efesus pasal yang ke-5 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya. Setelah kita menghidupi terang yang daripada Kristus itu, kita menjadi terang, kita berdampak, dan dampak itu dalam bentuk yang nyata, itu adalah kebaikan tentunya. Jadi tidak mungkin kita bilang kita rindu untuk berdampak, tidak mungkin kehendak kita bangkitkan dari dalam kita menyatakan secara luar biasa bahwa kita berdampak, tapi kita jauh dari yang namanya kebaikan. Kita jauh dari yang namanya menghasilkan buah-buah kebenaran dan keadilan. Tentu ini sebuah kemustahilan dan ini adalah sebuah kebohongan belaka. Ya. Nah, seringkali kita yang menamakan diri kita impactful generation, ini tersandung, jatuh, dan kita tidak pernah menjadi apa-apa buat orang di luar sana. Bahkan untuk menjadi berarti bagi diri sendiri pun ini menjadi kesulitan yang amat sangat sulit. Nah, kenapa kita terus tersandung, kenapa kita terus jatuh, kenapa kita terus tidak bisa menghidupi satu dampak positif yang bisa dinikmati bagi orang banyak. Bahkan orang tidak mengharapkan kehadiran kita. Bahkan justru kehadiran kita dicemooh. Kehadiran kita tidak diharapkan. Di mana kita ada, di situ ada keributan. Di mana kita ada, di situ ada perselisihan. Di mana kita ada, di situ ada pertikaian. Di mana kita ada, di situ damai sejahtera dan sukacita hilang. Kalau model kita seperti ini, saya yakin dan percaya maka kita jauh dari apa yang diharapkan, bukan saja orang, tapi apa yang diharapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan jauh dari apa yang Tuhan kita harapkan. Nah, lalu kemudian dari mana kita akan memulai untuk bisa equip diri kita supaya nantinya kita akan bisa berdampak bagi banyak orang. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini itu terambil dari Efesus pasal yang ke-5 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Efesus pasal yang ke-5 ayat 14 sampai ayat 18. Paling tidak saya temukan ada 4 hal penting yang harus kita kerjakan setiap hari untuk mengequip diri kita sebelum kita keluar dan kita menjadi dampak benar, dampak positif
bagi lingkungan kita, bagi sekitar kita. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Terang tidak pernah menjadi bagian kita. Kita terus tinggal dalam kegelapan, kita terus tinggal dalam kesuraman. Nah, kenapa ini terjadi? Ternyata Efesus 5 ayat 14 memberitahu buat setiap kita, ternyata ayat ini memberikan satu indikasi kuat bahwa kita tidak berdampak karena kita mendapati diri kita sedang tidur. Ini bahayanya. Diri kita sedang tidur. Mungkin kita tidak sedang tidur secara lahiriah, tapi iman kita tidur, ketaatan kita tidur, kesetiaan kita tidur, ketekunan kita tidur, moralitas kita tidur, dan sebagainya. Bagaimana mungkin apa yang bisa diharapkan dari orang-orang yang sedang tidur? Orang-orang yang sedang tidur, teman-teman bisa bikin list, ya, bikin list. Yang pertama, dia tidak menyadari dirinya sendiri lagi ngapain, tidak pernah. Ya, orang yang tidur jauh dari kata produktivitas, dia tidak bisa bikin apa-apa, ya. Jadi sudah tentu orang yang tidur secara rohani tidak akan bisa memberikan dampak keluar dari dalam hidupnya. Oleh sebab itu, teman-teman, kita perlu perhatikan bagian ini. Mari kita dapati apakah diri kita sedang tidur secara rohani atau kita sedang terjaga. Bersyukurlah teman-teman dan saya pagi hari ini masih tetap terjaga, ya. Mari kita periksa hati kita, apakah hati kita sedang tidur, apakah jalan pikiran kita sedang tidur, apakah moralitas kita sedang tidur, dan sebagainya. Ini merupakan tahap awal yang harus kita kerjakan. Ini adalah garis start yang harus kita kerjakan dengan sebaik mungkin untuk bisa berdampak. Yang pertama, bangunlah karena terang Kristus bercahaya di atas setiap kita. Poin yang kedua yang harus juga kita kerjakan secara aktif dan continue di dalam kehidupan kita, sebagai bentuk nyata kita mengequip diri kita supaya kita bisa berdampak melalui kehidupan kita secara utuh dan menyeluruh, yaitu mari Efesus 5 ayat yang ke-15 mengajak teman-teman dan saya untuk memperhatikan secara serius bagian ini. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana teman-teman dan saya hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Saya ingin menyoroti satu kata penting di situ, yaitu hidup. Yes. Seringkali kita hanya berorientasi kepada hidup yang kita jalani, kita memberikan makna, memberikan arti bahwa hidup itu hanya sebatas bernafas, ada, eksis, dan bergerak, ya. Tetapi hidup yang sedang dimaksudkan oleh ayat ini lebih dari sekedar eksis atau ada, bernafas, dan bergerak. Karena lebih dari sekedar semua yang sifatnya lahiriah, makanya firman Tuhan memberikan fokus yang serius kepada kehidupan yang kita jalani. Firman Tuhan berkata, perhatikanlah dengan seksama. Seringkali kita memperhatikan diri kita, mungkin kita sudah melakukannya, tetapi ada yang terlewatkan, tetapi cacat, tetapi tidak maksimal. Ya, firman Tuhan berkata, perhatikanlah dengan seksama, dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh ketelitian, dengan akurasi yang tinggi. Perhatikan hidup yang kita hidupi. Hidup yang dimaksud ini melibatkan bagaimana cara kita berpikir, bagaimana tata kelola hati kita, bagaimana kita memproses sampai melahirkan
sebuah kehendak yang kemudian dieksekusi oleh tubuh kita. Kita perlu perhatikan bagian ini. Seringkali kita hanya fokus kepada atau memberikan perhatian kepada hal-hal lahiriah, hal-hal di luar daripada tubuh kita. Tetapi firman Tuhan sedang mengajak kita untuk memeriksa inner kita, bagian dalam kita. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa dari hati kita lah terpancar kehidupan. Itulah kehidupan yang sejati. Oleh sebab itu kita perlu memberikan konsentrasi yang lebih untuk mengerjakan bagian ini. Perhatikan dengan seksama. Kata ini begitu memiliki makna dan makna yang luar biasa sekali waktu saya renungkan bagian firman Tuhan ini. Dia bilang, perhatikanlah dengan seksama. Ada sebuah tuntutan untuk tidak sekedar memperhatikan begitu saja, tetapi perlu ketelitian sampai. Nah, kalau kita memiliki cara memperhatikan diri kita dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian dan akurasi yang tinggi, maka kita akan mendapatkan ada banyak hal yang sebenarnya tidak sedang selaras dengan apa yang Tuhan mau. Waktu kita memperhatikan diri kita, hidup kita, jalan pikiran kita, hati kita, bagian dalam kita dengan seksama, teliti, cermat, maka kita akan menemukan ada banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang kita buat. Bagaimana hati kita dan sebagainya. Waktu kita menemukan ada banyak hal yang sebenarnya menyimpang, yang sebenarnya tidak selaras dengan apa yang Tuhan mau, barulah kita bisa melakukan sebuah tata kelola yang benar untuk memperbaiki, melibatkan Roh Kudus untuk ikut terlibat dalam membentuk, membangun, memperbaharuinya. Jadi mari teman-teman kita perhatikan bagian firman Tuhan ini secara serius. Mari kita perhatikan, ya. Seringkali memang kita tergoda untuk memperhatikan, kita lebih tertarik untuk memperhatikan keadaan orang lain daripada keadaan kita. Seringkali kita tergoda untuk memperhatikan keadaan teman-teman kita, lalu kemudian kita membicarakannya di belakang mereka. Tapi pagi hari ini firman Tuhan menegur kita untuk mari kita lebih serius memperhatikan diri kita daripada orang lain. Sampai kita mendapati ada banyak hal yang cacat dari dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan akan mengubah, akan membentuk, akan memperbaharui kehidupan kita, sampai kita benar-benar siap dipakai untuk berdampak bagi orang banyak. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi poin kedua, perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Kita beranjak ke poin yang ketiga, ya, ayat yang 16 dan ayat yang ke-17 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ini juga merupakan satu seruan yang mendesak, ya, sangat mendesak. Saya pikir ini sebuah keterdesakan untuk setiap kita pergunakan waktu yang ada. Karena kita sedang ada dalam kepungan hari-hari atau masa yang jahat, seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3. Teman-teman bisa lihat di situ 2 Timotius 3 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Bagaimana keadaan orang-orang di zaman akhir ini. Ya. Dan kita ada dalam kepungan orang-orang seperti itu. Kita sedang ada di dalam satu dunia yang sungguh amat sangat tidak netral. Nah, kita perlu menggunakan perangkat ini. Ya, saya sebut perangkatnya. Di mana kita harus pergunakan waktu, kesempatan, kairosnya Tuhan sebaik mungkin untuk bisa menangkap kehendak daripada Tuhan kita. Ya. Kalau saya melihat, ya, apalagi di era society 5.0 sekarang ini, kita melihat di mana-mana. Saya beberapa waktu yang lalu berbicara dengan beberapa teman,
lalu mereka sampai kepada satu kesimpulan bahwa mereka bercerita tentang teman mereka. Wah, teman keluarga ini benar-benar harmonis, rukun, dan sebagainya. Saya cuman menyampaikan sepotong kalimatnya begini. Lihat saja mereka waktu mereka sedang ada di meja makan. Dan ternyata yang teman saya dapati itu adalah memang benar bahwa ketika ada di meja makan, masing-masing mereka itu sibuk dengan gadget handphone mereka sendiri. Kelihatannya pergi bareng, kelihatannya jalan bareng, kelihatannya duduk bareng, kelihatannya mereka melakukan semua hal secara bersama-sama. Kelihatannya mereka adalah satu keluarga yang disebut dengan keluarga yang ada di dalam unity, dalam kesatuan. Tetapi ada penggalan cerita mereka yang kemudian menyimpulkan keseluruhan daripada kehidupan yang sedang mereka jalani. Mereka tidak senang mempergunakan waktu yang baik. Entah itu makan, entah itu di rumah, entah itu terjaga. Ya, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak lepas dari yang namanya gadget. Ya. Tapi penggunaan gadget secara keliru, nah ini sangat berbahaya. Makanya firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Apalagi kalau di kalangan ibu-ibu. Ibu-ibu sudah asik dengan drakor, ya. Bayangkan semua hal yang baik, semua hal yang benar, semua hal yang mulia itu diinjeksi dalam kehidupan teman-teman dan saya. Apa jadinya teman-teman dan saya? Kita pasti akan menjadi pribadi-pribadi yang tough, yang kokoh, yang tangguh di luar sana. Tapi sebaliknya, ketika kita mengkonsumsi semua hal yang mungkin saya sebut dengan sampah, maka hanya akan mengeluarkan bau busuk, akan mengeluarkan virus, dan kemudian akan berbahaya bagi orang sekitar kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan dengan sangat sederhana mengingatkan kita pagi hari ini, supaya kita pergunakan waktu yang ada. Ya, sadari bahwa kita tidak sedang ada di dalam dunia yang sedang menjadikan teman-teman dan saya sebagai sahabat. Kita ada dalam kepungan dunia yang tidak netral, dunia yang jahat. Oleh sebab itu, jangan kita bodoh. Pergunakan waktu sebaik mungkin untuk mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin untuk mengerti kehendak Tuhan. Poin yang terakhir, poin yang keempat, dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu plero penuh dengan roh. Wow, luar biasa. Kita baru akan bisa berdampak kalau kita penuh dengan roh. Nah, kenapa kalimat ini atau kata penuh plero ini menjadi bagian yang sangat penting? Teman-teman dan saya bisa bayangkan. Ada satu wadah atau media, katakanlah itu gelas atau katakanlah itu botol, lalu kemudian kita ngisi dengan sebuah benda, ya, katakanlah air, kita tuangkan ke dalam. Kita tuangkan tapi tidak penuh, kita tuangkan cuman setengah, cuman separuh. Lalu apa yang terjadi dengan ruang kosong yang separuh itu? Nah, kemungkinan besar atau memiliki potensi besar untuk terisi dengan unsur lain yang tidak senyawa dengan air yang ada di dalam botol itu. Terjadi percampuran. Kalau kondisi ini terjadi, maka kita tentu tidak akan maksimal melakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita akan melakukan mungkin untuk hormat dan kemuliaan kita sendiri, atau bahkan kita tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan.
Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan buat setiap kita pagi hari ini supaya kita penuh dengan roh. Kata penuh dengan roh ini juga berarti dikuasai, dikuasai oleh roh, di mana jalan pikiran kita, hati kita, semua keberadaan kita itu benar-benar di bawah kuasa daripada Roh Kudus. Kalau kita lewati 4 tahap ini secara benar, kalau kita bangun 4 tahap ini secara benar, kita jadikan landasan yang kuat, lalu kita membangun di atasnya, saya terlalu yakin dan percaya bahwa teman-teman dan saya tidak akan malu untuk berkata, I am the impactful generation. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, teman-teman dan saya pagi hari ini. Jangan patah semangat, kita terus berjalan sampai menjadi dewasa penuh di dalam Yesus Kristus. Mari kita satu hati kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah memberikan pencerahan, penguatan. Kami boleh ditegur, kami boleh dinasihati, kami mau belajar untuk membangun, dan ada 4 tahap yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami harus bangun dari tidur panjang kami secara rohani. Kami harus mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk mengerti kehendak daripada Engkau. Kami harus penuh dengan roh. Kami harus dikuasai secara penuh oleh Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan, mendrive kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi menemukan bahwa kita yang sedang ngedrive hidup kita, tapi kita temukan bahwa Roh Kudus yang ngedrive keseluruhan hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas setiap kita pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.